Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu turunnya surat yang dimana terdapat banyak sekali pahala yang dapat kita dapatkan, yaitu surat Al-Qadar. Mau tahu ceritanya seperti apa? Nah, ceritanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut seseorang dari Bani Israel yang berjuang fisabilillah, dan kaum muslimin kagum dengan perjuangan lelaki dari Bani Israel tersebut. Nah, ternyata lelaki itu bernama Syam'un Al-Ghazi. Ketika malam dia beribadah, dan ketika siang dia berperang selama 1000 bulan. Dikisahkan pada suatu hari Malaikat Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan lelaki tersebut. Syam'un Al-Ghazi, dia telah memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan, sedangkan senjatanya hanyalah jenggot unta. Keceritakan ketika Syam'un memerangi orang-orang kafir itu dengan jenggot untanya, seketika orang-orang kafir itu tewas di tempat. Mengetahui kekuatan Syam'un yang sulit ditandingi, orang-orang kafir itu kewalahan. Akhirnya, orang-orang kafir itu membujuk istrinya Syam'un, yang ternyata istrinya itu orang kafir juga, untuk bersekongkol membunuh suaminya. Salah seorang dari orang kafir itu mengatakan, "Kami akan memberikan uang dan harta yang sangat banyak agar engkau bisa membunuh suamimu." "Saya tidak bisa melakukannya," kata istrinya Syam'un. "Kami akan memberikanmu tali yang sangat kuat. Ikatlah kedua tangan dan kakinya ketika dia tidur. Barulah setelah itu kami yang akan membunuhnya." Lalu istrinya Syam'un pun menyetujuinya dan berhasil melakukannya. Keceritakan pagi itu, ketika Syam'un terbangun dari tidurnya, Syam'un terkejut karena melihat tangan dan kakinya sudah dalam keadaan terikat. "Siapakah orang-orang yang telah mengikat saya?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Akulah yang telah mengikatmu hanya untuk menguji kekuatanmu saja." Ternyata istrinya Syam'un memang sengaja menjawab seperti itu dengan alasan jika nanti suaminya bisa melepaskan diri, itu tidak akan membahayakan dirinya. Ya, memang Syam'un bisa melepaskan diri. Tak berhasil dengan cara itu, orang-orang kafir itu pun cepat-cepat menemui Syam'un dengan membawa rantai yang sangat kokoh. Duh, 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 yang dipukul ke tanah. Lagi-lagi istrinya Syam'un pun menyetujuinya dan berhasil melakukannya. Keceritakan lagi pagi itu, ketika Syam'un terbangun dari tidurnya, Syam'un terkejut karena melihat tangan dan kakinya sudah dalam keadaan terikat. "Siapakah orang-orang yang telah melihat saya?" tanya Syam'un kepada istrinya. "Sayalah yang telah melihatmu, hanya untuk menguji kekuatanmu saja." Maka dari situ Syam'un pun menggerakkan tangannya. Seketika, rantai yang kokoh itu seketika terputus. Dan Syam'un pun berkata, "Aku adalah wahyu Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan saya kecuali rambutku ini." Nah, Syam'un tidak sadar dia telah mengatakan kelemahannya sendiri. Ya, memang dia mempunyai rambut yang panjang, dan ternyata di situ letak kekuatannya. Terdengar oleh istrinya Syam'un, dia bertekad ketika malam harinya untuk memotong rambutnya Syam'un, lalu mengikatkannya ke tangan dan kakinya Syam'un. "Siapakah orang-orang yang telah mengikat saya?" tanya Syam'un ketika bangun dari tidurnya. Lagi-lagi istrinya menjawab seperti biasanya. Tapi kali ini, walaupun Syam'un dengan bersusah payah melepaskan tangannya, tetapi ikatan yang terbuat dari rambutnya sendiri itu tidak bisa terlepas. Melihat kejadian itu, istrinya Syam'un pun cepat-cepat pergi menemui orang-orang kafir. Nah, tak lama kemudian
orang-orang kafir itu pun cepat-cepat menemui Syamun dan membawanya ke tempat pemotongan manusia. Syamun diikat di tiang di situ, dan dengan sadisnya orang-orang kafir itu memotong-motong anggota tubuhnya Syamun. Yang pertama kali dengan sadisnya mereka mencongkel kedua matanya Syamun, lalu memotong tangan dan kakinya Syamun, lalu memotong telinganya, lalu memotong hidungnya, merobek bibirnya, lalu memotong lidahnya, dan yang lain-lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tega melihat wahyunya menderita seperti itu. Apa yang kau mau, Syamun? Dan Syamun pun menjawab, aku hanya ingin engkau berikan kekuatan kepada saya agar saya bisa meruntuhkan runtuhan ini dan runtuhannya mengenai mereka. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Syamun. Seketika Syamun menggerakkan tubuhnya, seketika bangunan yang ada di sekitarnya runtuh, dan runtuhannya mengenai orang-orang kafir, termasuk istrinya tewas di tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong Syamun dan mengembalikan semua anggota tubuhnya menjadi sempurna. Nah, dari situ barulah Syamun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari dan malam harinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surat ini melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi tentang barang siapa yang beribadah ketika malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mau nggak punya pahala sebesar pahalanya Syamun? Pasti mau dong. Nah, kalau mau, kalian bisa nih ketika bulan Ramadan, tepatnya 10 hari sebelum Idul Fitri, ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Di situ kalian bisa mendapatkan pahala dengan cara pergi ke masjid, sholat sunat, sholat taraweh, baca Al-Quran, zikir, dan yang lain-lain. Itulah yang bisa dapatkan pahala oleh kalian. Nah, sepertinya cukup sekian dari saya tentang turunnya kisah Al-Qadar ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.